Bapak sudah menikah? Iya, saya sudah menikah. Jika boleh tahu, siapa nama istri Bapak? Nama istri saya Bu Lovely. Apakah saat ini sudah memiliki anak? Iya, saya sudah memiliki anak, seorang putra. Wah, apakah ada rencana buat nambah momongan lagi, Pak? Iya, saya berencana buat nambah satu anak lagi. Nah, baik Pak. Ketika Bapak akan menikahi Bu Lovely, apa yang Bapak janjikan kepadanya? Ya, saya janjikan kenyamanan dan perlindungan tentunya ya. Oke, untuk saat ini, apakah Bapak masih sibuk menjalankan bisnis kulineran? Iya, sekarang saya masih menjalankan bisnis kulineran. Oke, Bu Lovely-nya sendiri, apa ya kegiatannya Pak? Bu Lovely saat ini hanya fokus mengurus anak saja. Oke, berarti saat ini Bapak memiliki seorang anak dan berencana untuk menambah satu anak lagi ya Pak? Nah, tentunya saat ini Bapak telah membangun sebuah rumah yang nyaman, ya, nyaman untuk istri dan anak Bapak. Nah, dengan rumah yang nyaman ini, pasti tuh ada yang namanya pengeluaran ya Pak, bener ya Pak ya? Iya, Nah, kira-kira pengeluarannya apa aja ya Pak? nah pengeluaran dalam rumah saya meliputi makan, kemudian pendidikan, kemudian belanja bulanan, cicilan atau KPR rumah, kemudian saya juga mencicil mobil, kemudian liburan, shopping, dan yang terakhir adalah tabungan. Biasanya berapa persennya disisihkan untuk menabung ya Pak? Ya, sekitar 20% lah saya menyisihkan uang untuk menabung. Nah, tentunya Bapak senantiasa bekerja keras kan untuk memenuhi kebutuhan. Terkadang berangkat pagi dan pulangnya sudah malam dan baru dapat berjumpa dengan anak istri ya Pak ya, benar ya Pak ya? Benar. Nah, begini Pak, coba bayangkan seandainya kemarin Bapak tidak pulang ke rumah. Wah, pastinya istri saya bakalan nyariin saya. Telepon ke teman-teman, apalagi ke telepon saya nggak bisa dihubungin. Pasti ngechat ke kawan, cari di medsos dan sebagainya deh, Mbak. Nah, jika itu terjadi dan Bapak tidak pulang untuk selamanya, apa yang mungkin akan terjadi pada Bu Lovely dan anak Bapak? Tentunya Bapak tidak ingin membayangkannya, bukan? Makanya, jika hal itu benar terjadi, tentunya beban pengeluaran semua akan jatuh ke tangan Bu Lovely, kan? Benar. Yang Mbak katakan benar sekali. Mau nggak mau, Bu Lovely akan menyadarinya dan mencari cara untuk menghandle semua kebutuhan tersebut. Harus bagaimana itu ya, Mbak? Nah, yang paling awal mungkin karena biasanya makannya agak bagus mutunya, kemudian lebih enak, harus menurunkan standar makanannya. Dan kemudian bisa jadi mungkin anak-anak Bapak yang biasanya harus bersekolah di tempat-tempat internasional, di sekolah internasional, terpaksa harus bersekolah di sekolah negeri. Nah, bisa jadi ketika belanja bulanan, ya, harus mengurangi kadarnya juga. Kemudian bisa jadi ya, rumah itu juga terpaksa dijual karena itulah satu-satunya aset yang dimiliki. Kemudian demikian juga dengan mobil, Pak. Nah, jadi membayangkan liburan yang biasanya Bapak janjikan dan Bapak lakukan bersama anggota keluarga, nah pupus sudah ketika jika Bapak tidak ada lagi di dunia. Apalagi shopping, pasti Ibu Lovely akan mengurangi kadar untuk bershopping lagi dan bisa jadi sama sekali tidak melakukan shopping lagi. Nah, semua uang tabungan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ibu Lovely bersama dengan anak Bapak. Nah, jadi akan terjadi dua hal ya. Seandainya
Bapak tidak ada lagi di dunia untuk selamanya, Bu Lovely dan anak akan merasa sangat sedih dan Bu Lovely harus mulai bekerja. Nah, selama Bapak tahu, ketika seorang wanita bekerja, maka seluruh tenaganya, pikirannya, konsentrasinya harus dibagi menjadi 3. Yang mana ia harus bekerja, kemudian mengurus dan merawat anak, ya, kemudian menjaga dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah Bu Lovely terpaksa harus menikah lagi agar bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan hidupnya. Tentunya, Bapak tidak ingin ini semua terjadi pada istri dan anak Bapak. Nah, saya memiliki sebuah solusi untuk Bapak, yaitu kita akan mulai membangun sebuah fondasi secara finansial. Dan jadi kita tidak berharap Bapak meninggalkan seluruh anggota keluarga, tetapi kita juga tidak bisa lari dari kenyataan bahwa semua yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Nah, jadi jika suatu saat hal tersebut terjadi, resiko hidup itu terjadi, kita bisa punya sebuah fondasi secara finansial. Memang, fondasi secara finansial tersebut tidak bisa menggantikan jiwanya Bapak. Namun, dengan adanya fondasi secara finansial tersebut, minimal orang-orang yang Bapak cintai dapat terlindungi dengan adanya finansial tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya, kita mulai dengan membuat tiang-tiang sederhana atau fondasi yang kecil dulu. Jika Bapak memiliki kelebihan pendapatan, kita akan menambahkan fondasi-fondasi tersebut agar menjadi lebih kokoh nantinya. Jika terjadi resiko hidup, maka fondasi secara finansial ini akan dapat membantu mengatasi Bu Lovely dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anak-anak. Nah, tentunya dengan fondasi yang kokoh pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Benar ya Pak ya? Ya, benar. Nah, jika seperti ini bagaimana Pak? Menurut saya sih, saya sangat setuju jika fondasi secara finansial ini dibangun ya mulai dari sekarang agar dapat mengatasi resiko hidup yang terjadi di kemudian hari. Ya, saya juga sangat setuju. Saya akan membicarakannya dengan istri saya, Bu Lovely. Nah, jika demikian, kita akan membicarakan hal selanjutnya yang lebih mendalam ya Pak ya. Terima kasih Pak.